Ya. 90. Dan juga untuk TNI sendiri ada diatur sendiri oleh menteri ataupun pangap, gitu kan. Apakah di Indonesia ini bisa dibolehkan perkawinan antar agama? Misalnya seseorang agamanya Islam kawin atau menikah dengan yang di luar Islam, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang itu? Dan seperti apa yang dimaksud dengan larangan-larangan orang melakukan pernikahan? Apa saja yang ruang lingkup apa saja sehingga perkawinan itu tidak dapat dilakukan atau tidak sah secara hukum? Itu pertama kali ada surat keputusan Mahkamah Agung, Bang Majon, nomor 084 tahun 2011. Salah satu dari mereka atau baik laki-laki atau mungkin perempuan sudah meninggal, tapi mereka belum mendapatkan buku akta nikah tadi. Bagaimana posisinya? Selamat datang di channel YouTube Talk of Law, ngobrol santai sekitar masalah hukum dan peristiwa hukum dengan rekan-rekan pengacara Kota Medan. Di sini telah hadir rekan kita pengacara Kota Medan, Bang Adenan Lubis. Selamat siang, Bang Adenan Lubis. Selamat siang. Dan juga telah hadir pengacara muda, Bang Haikal, sarjana hukum. Selamat siang, Bang Haikal. Untuk saat ini kita akan coba ngobrol santai seputar masalah tentang hukum perkawinan, di mana kita tahu bahwa ada dua peradilan tentang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang salah satunya tentunya perkawinan menurut agama Islam dan di luar agama Islam. Untuk itu kita minta pemaparan dari Bang Adenan Lubis tentang undang-undang perkawinan baik menurut Islam maupun yang di luar Islam. Silakan ngobrol santainya Bang Adenan Lubis. Ya, terima kasih kepada para sahabat-sahabat ya, sobat-sobat hukum sekalian. Kita diajak diskusi ataupun obrolan santai mengenai hukum perkawinan tadi ya, gitu ya Bang John. Memang perkawinan di negara Republik Indonesia ini diatur ada beberapa perundang-undangan, salah satu perundang-undangan itu Undang-Undang Perkawinan atau juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian khusus untuk yang beragama Islam memang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan disebarluaskan melalui Impres Nomor 1 Tahun 1991. Kemudian ada juga khusus lagi mengatur tentang perkawinan, izin perkawinan dan perceraian untuk PNS. Nah, itu peraturan pemerintah itu nomor 45 tahun 90 ya. 90. Dan juga untuk TNI sendiri ada diatur sendiri oleh menteri ataupun pangap, gitu kan, Menteri Pertahanan. Nah, jadi di Undang-Undang Perkawinan itu cukup lengkap. Ada mengenai pengertian apa itu perkawinan dan pernikahan, apa itu syarat-syarat daripada perkawinan, keabsahan daripada perkawinan, hak dan kewajiban daripada suami istri, mengenai juga tentang pengaturan anak, dan juga ada di situ mengenai perceraian, akibat dari putusnya perkawinan itulah perceraian kan, akibatnya itu pun juga diatur. Itulah seputar
undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Begitu Bang Jo. Oke, terima kasih. Terus untuk sahnya suatu perkawinan, apa saja syarat yang diatur, apa saja syarat yang ditentukan, baik menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 maupun kompilasi hukum Islam. Bisa Abang sampaikan, jelaskan? Jadi begini, perkawinan itu kan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak lepas daripada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti diatur oleh agama dan kepercayaannya. Nah itu disebutkan pengertian itu di pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah sedangkan di hukum Islam sendiri, di kompilasi hukum Islam, sebutkan perkawinan itu menurut hukum Islam adalah pernikahan. Akad yang kuat. Atau di bahasa Arabnya itu misokon golizan namanya. Nah, akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah. Bagaimana dengan syarat-syarat? Itu tadi kan, Bang. Syarat-syarat antara yang diatur di undang-undang perkawinan dengan yang diatur di kompilasi hukum Islam sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Di pasal 2-nya mengenai syarat-syarat itu, tapi begini, sebelum kita sampai ke syarat itu kan, perkawinan yang sah itu, ya perkawinan yang sah itu harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Nah, setelah itu dicatatkan, harus dicatat dia menurut undang-undang yang mengaturnya. Itulah disebut sebagaimana pasal 2, pengertian dari pasal 2, 3. Nah mengenai tadi syarat tadi ya, syarat-syarat ini. Kalau masalah syarat-syarat ya pertama harus ada calon mempelai. Harus ada, ya siapa yang kawin kalau nggak ada calon mempelainya, kan begitu. Harus ada calon mempelai, harus ada di situ wali nikah, ada saksi. Terus di Islam bertambah itu dengan adanya ijab kabul. Nah setelah mereka melakukan itu semua syarat-syarat itu, baru diajukanlah ke pegawai pencatatan untuk dicatat. Nah, mereka harus memberitahu ke pegawai pencatatan itu kapan mereka mau menikah. Dan kebiasaannya dan selambat-lambat itu 10 hari. Itu yang diatur di Undang-Undang Perkawinan juga kompilasi. Nah, di pasal syarat-syarat itu disebutkan di Undang-Undang Perkawinan itu dari pasal 6 sampai ke pasal 12. Sedangkan di kompilasi sendiri disebutkan dari pasal 14 itu merupakan rukun nikah. Kemudian di pasal 15 sampai ke pasal 29 itu tadi. Nah, itulah dia syarat-syarat. Jadi di dalam syarat-syarat itu sendiri juga harus kita pahami gitu. Walaupun syarat itu sudah kita tahu, mungkin ya masyarakat pun tahu syarat itu. Masyarakat pun pasti tahu syarat-syarat itu. Tapi apa maksudnya dari syarat-syarat itu yang harus dipenuhi? Nah, itu dijabarkan di pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Dari mulai pasal 6 ke 12 sampai ke 12, dikompilasi dari 15 sampai ke 29. Itu dijabarkan dia, itu Bang John. Nah, misalnya untuk calon mempelai. Calon mempelai ini harus dimintakan persetujuannya dulu. Setuju nggak mereka menikah? Selanjutnya, calon mempelai ini berdasarkan pasal 7, ya, undang-undang yang perubahan undang-undang daripada Undang-Undang nomor 174, itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Setiap calon mempelai ini kedua-duanya harus sekarang berumur 19 tahun. Kan jadi masalah itu. Gimana kalau tidak mencapai 19 tahun? Nah, diatur lagi di situ. Kalau tidak mencapai 19 tahun dan ada keadaan mendesak, minta izin. Minta izin kemana? Di mana akan dilangsungkan pernikahan itu, ataupun di mana tempat tinggal daripada salah satu calon mempelai, minta izin ke pengadilan yang domisili hukum daripada perkawinan akan dilangsungkan. Misalnya kan gini, Bang John, keadaan mendesak itu misalnya katakanlah
si perempuan lagi udah hamil, kan mendesak, dia harus dilaksanakan pernikahan daripada malu. Nah itu bisa minta izin. Nah kalau mereka, dan satu lagi, kalau mereka ini berdua yang mau menikah ini salah satunya belum sampai 21 juga, 21 tahun ya, ini kan harus ada wali, izin dari wali gitu. Nah apabila ini tidak terjadi, ini enggak terpenuhi kan Bang John, ini bisa terjadi yang namanya dicegah perkawinan itu. Siapa yang mencegah? Ya boleh, yang mencegah perkawinan itu tadi ya bisa dari orang tua, wali nikah. Nah, satu hal lagi dalam perkawinan mengenai syarat-syarat tadi. Tidak boleh yang menikah ini ada larangan kawin. Baik, Bang Renan Lubis, tadi kita berbicara tentang syarat-syarat perkawinan dan perkawinan seperti apa yang dibolehkan. Apakah di Indonesia ini bisa dibolehkan perkawinan antar agama? Misalnya seseorang agamanya Islam kawin atau menikah dengan yang di luar Islam, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang itu? Dan seperti apa yang dimaksud dengan larangan-larangan orang melakukan pernikahan? Apa saja yang ruang lingkup apa saja sehingga perkawinan itu tidak dapat dilakukan atau tidak sah secara hukum? Bisa Abang sampaikan? Jadi kalau mengenai perkawinan beda agama artinya itu kan, ya seperti saya sampaikan, perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan itu sudah disebutkan di pasal 2 itu. Jadi penjelasan dari pasal 2 yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 itu sendiri sudah menjelaskan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Berarti kan harus sesuai hukum agamanya masing-masing. Nah, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Berarti dari penjelasan itu sendiri jelas menyebutkan tidak dikenal namanya perkawinan beda agama. Nah, sedangkan di kompilasi lebih keras lagi, langsung dibilang tidak sekupu itu tidak bisa melaksanakan perkawinan. Itu sebagaimana dimaksud dari pasal 4-nya kompilasi itu. Jadi tidak sekupu. Tidak sekupu, bukan tidak sekupu yang lain, tapi tidak sekupu agama. Jadi artinya ada perkawinan yang dilarang oleh undang-undang. Ya. Kira-kira apa saja perkawinan yang dilarang menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal perkawinan menurut agama Islam? Oh, dari agama Islam sendiri dilarang sebenarnya sama ya, sama. Sama dengan Undang-undang perkawinan dengan kompilasi hukum Islam, pada dasarnya yang dilarang menikah atau dilarang kawin itu pada dasarnya sama. Salah satu, tidak boleh dia menikah dengan yang saudara kandung, itu ke samping. Dan tidak boleh dia menikah garis keturunan ke atas dan ke bawah. Selain itu, tidak boleh menikah dengan satu susuan. Tidak boleh juga menikah dia lagi. Ini yang mau menikah lagi ya. Tidak boleh dia menikah lagi misalnya dengan adik istrinya, bibi istrinya. Nah, itu kan diatur dalam pasal 8 sampai pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Nah, sedangkan di kompilasi sendiri itu juga diatur dari pasal 39 sampai pasal 44 itu. Tentang larangan perkawinan tersebut. Jadi itu dia. Nah, salah satu yang dikompilasi dan juga ada juga di Undang-Undang Perkawinan, seorang suami ingin menikah lagi. Ini untuk si laki-laki nih. Apabila dia ingin menikah lagi, itu juga termasuk larangan apabila tidak ada izin dari pengadilan. Nah, tidak boleh dia menikah kalau tidak ada izin pengadilan. Nah, dikompilasi lebih dikerucutkan lagi. Dilarang menikah apabila seorang suami ingin menikah. Misalnya nih, dengan dia sudah punya 4 istri, dia tidak boleh menikah lagi. Dia sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang janda, harus dia tunggu masa iddahnya. Apabila dia boleh diceraikan. Bagaimana dengan perempuan yang lagi hamil, mau menikah? Nah, di aturan undang-undang itu sendiri ditunggu sampai lahir.
anaknya baru boleh dia menikah. Itu semua diatur di situ. Baik, terima kasih Bang Adenan Lubis. Sekarang saya mau coba dengan Bang Haikal ini, bahwa di dalam hukum Islam ada yang namanya pengertian tentang isbat nikah. Apa sih yang dimaksud dengan isbat nikah ini dan apa saja ruang lingkup dari isbat nikah itu? Silakan Bang Haikal ngobrol santainya. Oke. Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam. Akan tetapi belum dicatatkan di kantor urusan agama atau pegawai pencatat yang berwenang. Jadi mengenai isbat nikah, itu pertama kali ada surat keputusan Mahkamah Agung, Bang Majon, nomor 084 tahun 2011. Itulah pertama kali ada isi diktum dari SK tersebut memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk bersidang di luar negeri. Tepatnya itu di negara Malaysia, Sabah. Itulah pertama di 2011 terjadinya isbat nikah dijalankan. Oh, jadi isbat nikah itu pertama sekali dilakukan di Malaysia Bang ya? Iya. Apa saja yang menjadi alasan-alasan dilakukannya pengajuan tentang isbat nikah itu? Jadi isbat nikah ini kan diatur juga di dalam kompilasi hukum Islam jelasnya. Ada di situ dasar hukumnya pasal 7 ayat 3 ya, Bang Adenan ya. Di situ jelas ada huruf A sampai huruf E. Huruf A-nya itu adanya perkawinan untuk penyelesaian perceraian. Di huruf B, hilangnya akta nikah. Huruf C, adanya perkawinan, tetapi ada keraguan sah tidaknya menurut agama. Perkawinan tersebut. Ada yang keraguan. Jadi terhadap itu bisa diajukan namanya isbat nikah. Oh. Di poin E, Bang Majon, perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan. Artinya di sini menurut undang-undang perkawinan. Jadi, kawin siri itu dasar hukum di poin E, di huruf E tadi itulah dia untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Apabila memang sudah benar lah, sudah mantap untuk menjalin rumah tangga kan. Apalagi sudah ada buah hati untuk kepentingan si anak juga kan gitu, dan mendapatkan akte nikah kan gitu. Kira-kira itulah penjelasan pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Gimana Bang Adenan kira-kira? Ada hal yang juga perlu kita sampaikan ini Bang Jon ya. Pada dasarnya perkawinan ataupun hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia ini berajaskan monogami. Jadi pasal 3 menyebutkan bahwa seorang suami hanya memiliki satu istri. Seorang istri hanya memiliki satu orang suami. Namun begitupun tetap juga peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan ini tidak melarang untuk dilakukan poligami. Nah, itu diatur di pasal selanjutnya itu pasal 4, 5, 6 terus sampai ada berapa pasal di undang-undang perkawinan itu. Dan juga di kompilasi hukum Islam juga diatur itu di pasal 55, di pasal 56 gitu. Hanya saja poligami ini harus mendapat izin dari pengadilan. Nah, itu sahnya Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, begitu maksudnya? Harus diajukan di pengadilan negeri, pengadilan agama untuk mendapatkan izin. Jadi syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan itu salah satunya izin dari istri-istri. Izin dari istri-istrinya ataupun izin dari istri. Kalau di Islam kan boleh kawin 4 istri. Nah, setelah kawin 4 istri itu tidak boleh lagi dia menikah lagi. Hanya boleh sampai 4. 4. Nah, ini batasan untuk di syariat Islam.
Dan Kalau juga yang beragama non Muslim bagaimana? tidak ada Undang-undang tidak boleh. di aturan Apakah boleh? ajaran agama mereka nggak ada batasan itu. Dan undang-undang tidak membenarkan Tidak itu. ada pula Ketentuan di itu. undang-undang mengatur masalah berapa istrinya, enggak. Kalau undang-undang perkawinan, tapi kompilasi ya dibatasi 4 istri ya kan. Namun di antara syarat itu semua yang terpenting baik diatur di undang-undang perkawinan maupun diatur dalam kompilasi hukum Islam, yang paling penting adalah mampu dia membiayai layak atau mampu dia membiayai rumah tangga, menghidupi rumah tangga itu, dan juga harus bisa bersikap adil. Itu yang paling utama. Tapi kalau memang dia mau muncul keraguan di situ, mungkin walaupun syarat-syarat ini tadi lengkap dan hakim merasa itu ragu, kemungkinan besar ini mau menikah kembali dia atau berpoligami ini bisa saja tidak dikabulkan oleh pengadilan. Tentang pengajuan untuk melakukan poligami tersebut. Poligami itu, Bang Jon. Jadi gitu dia, Bang Jon, salah satu. Memang di aturan undang-undang perkawinan itu ada juga namanya pencegahan perkawinan, ada juga pembatalan perkawinan. Pencegahan dan pembatalan ini sebenarnya hampir sama, hanya saja namanya dicegah. Namanya dicegah kan belum terjadi, pembatalan sudah terjadi perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan ini dan pembatalan perkawinan ini sama aja syaratnya, Bang Jon. Jika tidak terpenuhi seperti syarat-syarat yang saya sebutkan, syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi itu, maka bisa dicegah dan juga bisa dibatalkan. Begitu, Bang Jon. Nah, mengenai yang mengajukannya bisa kalau untuk pencegahan bisa dari keluarga ya perempuan ataupun dari keluarga si mempelai ya, ataupun si suami atau si istri ataupun wali nikahnya. Itu tentang pencegahan. Kalau tentang pengajuan isbat nikah tadi, Bang Haikal, siapa saja yang berhak mengadukan tentang isbat nikah tersebut? Yang berhak mengajukan isbat nikah tersebut tentunya suami istri, Bang Jon, anak ataupun wali, dan orang yang berkepentingan juga Tentang itu. Nah, sebentar Bang Edan Lubis, yang saya maksud begini, isbat nikah yang berkepentingan mengajukan isbat nikah terus. Kalau misalnya seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki, tapi perkawinan mereka itu belum mendapat pencatatan atau pensahan secara undang-undang, baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 maupun di dalam konfirmasi hukum Islam, salah satu dari mereka atau baik laki-laki atau mungkin perempuan sudah meninggal, tapi mereka belum mendapatkan buku akta nikah tadi, bagaimana posisinya? Bagaimana pengajuannya gitu loh? Karena sementara apabila tidak ada akta nikah tersebut, kedudukan hukum si anak menurut undang-undang nanti akan jadi bermasalah. Bagaimana penjelasan Bang Haikal tentang itu? Itulah tadi poin-poin di huruf-huruf pasal 7 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Artinya kan di situ ada poin A sampai poin E, Bang Jon. Adanya perkawinan untuk penyelesaian perceraiannya. Ya, maksud saya secara spesifik tentang pengajuan isbat nikah itu dengan kondisi case yang seperti itu, bagaimana penjelasannya, Bang? Ya tinggal ini aja, misalkan si suami yang meninggal tentunya istri yang mengajukan. Dia, atau anak boleh? Anak boleh apabila kedua orang tua sudah tidak ada lagi. Oh, kalau salah satu masih hidup, salah satu itu yang mengajukannya. Iya. Dengan dia buat surat permohonan, datang ke pengadilan, bayar uang sekum, siapkan berkas itu saya rasa KTP aja itu cukup. Itu ya. Ada kira-kira yang mau ditambahi sehubungan dengan hal itu, Bang Edan Lubis? Ya, kalau masalah tadi, masalah yang namanya isbat ya namanya pengesahan kembali yang sudah tidak, mungkin ya belum tercatat, karena kan sangat penting yang namanya perkawinan itu sah itu pasti harus tercatat. Nah, apabila perkawinan itu tidak tercatat berarti perkawinan itu tidak berkekuatan hukum. Perkawinan itu dengan tercatat tadi maka itu namanya berkekuatan hukum. Nah, itu tadi dia, Bang Jon. Kalaupun ini perkawinan tadi seperti yang saya sampaikan berkaitan dengan isbat, nah ada pembatalan di situ jadinya kan. Nah, kalau wali nikah sendiri aja sebagai syarat-syarat daripada rukun nikah ataupun syarat nikah, wali nikahnya pun diragukan, itu juga bisa dibatalkan. Nah, dengan dibatalkannya
perkawinan apakah bisa diisbat lagi kalau memang ternyata wali nikah ini benar, kan begitu. Terlanjur ini sudah ada putusan kan gitu. Ini bisa diajukan. Bisa diajukan lagi. Diajukan lagi kembali. Ya cukup. Supaya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ya. Benar Bang John. Jadi memang kalau kita membicarakan perkawinan, hukum pernikahan, aspek hukumnya, ke akibat hukum perkawinan apa cukup luas Bang John. Sangat sekali ya. Cukup luas. Jadi Bang. demikian penjelasan itu. Baik, terima kasih Sobat Hukum atas bincang-bincang santai, ngobrol santai seputar masalah perkawinan dengan rekan-rekan pengacara ini. Ya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Adenan Lubis dan Bang Haikal, bahwa berbicara tentang perkawinan itu sangat luas. Implikasi hukumnya tentu juga mengenai kedudukan, bagaimana putusnya suatu perkawinan, atau perceraian, bagaimana kedudukan hukum seorang anak, bagaimana tentang warisan. Nah, untuk sementara mungkin itu yang bisa kita bahas. Kepada Sobat Hukum, jangan lupa hidupkan notifikasi dengan menekan loncengnya, like and subscribe. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, berbincang-bincang santai tentang perceraiannya, tentang kedudukan hukum anak, tentang warisan. Jadi semoga tayangan kami ini bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih. Salam hukum aja. salam hukum, sobat-sobat sekalian. Terima kasih.